Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana penjual mobil grup PT Astra International Tbk atau ASI mengalami pertumbuhan selama periode Januari hingga September 2022. Astra tercatat membukukan penjualan sebanyak 413.464 unit hingga September 2022. Berdasarkan data penjualan mobil PT Astra International Tbk atau ASI per September 2022, perseroan berhasil membukukan penjualan sebanyak 413.464 unit. Angka penjualan tersebut berhasil tumbuh 20,25% dari penjualan selama Januari hingga September 2021 yang tercatat sebanyak 343.837 unit. Sedangkan selama September 2022, penjualan mobil grup Astra tercatat mencapai 56.022 unit. Jumlah ini naik hingga 12,25% dari penjualan pada bulan sebelumnya yang sebanyak 49.907 unit. Penjualan mobil grup Astra selama Januari hingga September 2022 masih dipimpin oleh Toyota Lexus dengan angka penjualan yang mencapai 243.883 unit. Jumlah ini lebih tinggi 16,9% daripada penjualan per September 2021 yang tercatat 208.616 unit. Kontributor tertinggi kedua diraih Daihatsu dengan angka penjualan mencapai 140.398 unit per September 2022. Kemudian disusul oleh Isuzu dengan capaian penjualan sebanyak 27.388 unit. Kemudian ada UD Truck dan Peugeot yang mencatatkan penjualan masing-masing sebanyak 1.407 unit dan 388 unit. Sementara itu khusus untuk segmen LCGC, Astra mencatatkan angka penjualan sebesar 97.005 unit per September tahun ini. Sementara hingga September 2022, mobil grup Astra meraih market share di level 55%, sedangkan untuk Astra LCGC berada di level 75%. Berbagi sumber, iDex Channel. Meskipun indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan, namun saham Astra International tampaknya masih cukup kokoh dan bergerak di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa pergerakan intraday tradingnya untuk Astra International mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, namun Astra International berhasil mempertahankan posisinya tetap di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.800, kemudian pada pukul 10 hingga penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas 6.475 hingga 6.400 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Kami akan sampaikan di penutupan sesi kedua hari ini, Astra International ditutup di level yang lebih rendah di 6.350 dengan posisi penutupan flat ini. 6.350 tampaknya menjadi level terendah di sepanjang perdagangan hari ini dan 6.500 yang merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi merupakan level tertinggi untuk Astra International di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International di beberapa bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda di Mei, kemudian Juni lebih cenderung menguat dan berada di atas level 7 ribuan. Bahkan di Mei untuk Astra International sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.575. Namun posisi ini tidak bertahan lama pemirsa karena di perdagangan Juli, tepatnya di pertengahan Juli, ini saham Astra International lebih cenderung mengalami koreksi 6.525 dan bahkan sempat menyentuh di bawah level 6 ribuan, tepatnya di 5.825. Namun saham Astra International mencoba untuk kembali bangkit dan sempat menyentuh ke level 7.283, namun posisi saat ini lebih cenderung bergerak di bawah level 7.000 di 6.400-an pemirsa. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa dari posisi PER ada di kisaran 7.13 kali, PSR-nya di 0.90 kali, PBV di 1.41 kali, PCFR dari Astra International ada di kisaran 6.10 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah pelemahan yang terjadi dan prospeknya untuk perdagangan di minggu depan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.